Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Syamsu, mahasiswa Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, semester 4, NIM 22495383, PEK 28473. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Mendiagnosis Zakat di Lembaga Filantropi Islam (DIY) berdasarkan perspektif Dynamic Accountability dan Democratic Accountability dengan dosen pembimbing tesis yaitu Bapak Dr. Sumiana MSI AKCA. Langsung saja untuk latar belakang dari penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan dengan adanya isu terkait peningkatan LSM dari tahun 2012 yang awalnya berjumlah sebanyak 2.293 LSM, kini pada tahun 2021 menjadi 500.000 lebih LSM. Nah, ternyata pertumbuhan LSM di Indonesia tidak sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM dan dikatakan belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Selain itu, tingkat kepercayaan LSM dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya itu hanya memperoleh 68%, kemudian media sebesar 72%, pemerintah sebesar 70%, dan sektor korporasi mencapai kepercayaan yang tertinggi yaitu sebesar 78%. Artinya dari 4 lembaga ini LSM mengalami tingkat kepercayaan yang sangat rendah. Kemudian selain itu terkait dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, LSM yang juga atau lembaga yang juga membantu berperan dalam mengentaskan kemiskinan yaitu lembaga filantropi Islam. Tetapi lembaga filantropi Islam juga dikatakan masih belum mampu mengumpulkan dana sesuai dengan pengumpulan dana sosial yang ada di Indonesia, di mana Kamarudin Amin mengatakan bahwa potensi filantropi Islam Indonesia yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan sosial lainnya atau ZIS DSKL sangatlah besar, yakni sekitar 327 triliun per tahun. Tetapi aktualisasinya masih jauh dari sempurna, yakni hanya sebesar 22,4 triliun pada tahun 2022. Nah, dengan berbagai adanya permasalahan atau isu terkait dengan belum mampunya LSM dalam mengentaskan kemiskinan, maka saya tertarik untuk melihat bagaimana akuntabilitas yang dijalankan oleh LSM, khususnya dalam hal ini lembaga filantropi Islam, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana prosedur yang dijalankan, akuntabilitas yang dijalankan oleh lembaga filantropi Islam. Kemudian ada pun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian serta motivasi penelitian dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana penerapan dynamic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga filantropi Islam DIY. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan democratic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga filantropi Islam DIY. Adapun tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan dynamic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga filantropi Islam DIY. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan democratic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga filantropi Islam DIY. Selanjutnya, ada pun motivasi penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu adanya tuduhan yang terjadi bahwa LSM tidak memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Nah, tuduhan ini diberikan kepada mereka, di mana LSM tersebut tidak memberikan laporan pertanggungjawaban atas program-program yang telah mereka jalankan. Kemudian yang kedua, penelitian yang sudah ada sebelumnya belum melibatkan suara penerima manfaat dalam melakukan evaluasi LSM untuk meningkatkan akuntabilitas dan hanya berfokus pada peran mereka dalam proses akuntabilitas. Dan yang terakhir, penelitian ini akan melihat akuntabilitas zakat dari perspektif dynamic accountability dan democratic accountability. Kemudian untuk memperjelas
apa sih sebenarnya dynamic accountability dan democratic accountability ini, maka selanjutnya akan dibahas pada landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tadi ada dua, yang pertama dynamic accountability dan yang kedua democratic accountability. Nah, Ibrahim pada tahun 2023 di sini mencoba menjelaskan bahwa ia mengatakan bahwa mekanisme akuntabilitas yang diidentifikasikan dalam studi mereka berkontribusi pada dinamika akuntabilitas internal dalam LSM, di antaranya penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, pengaturan mandiri, dan audit sosial. Nah, dynamic accountability di sini digunakan dalam penelitian ini karena dengan adanya kasus tadi terkait dengan LSM meningkat, tetapi kenapa kemiskinan masih ada dan kenapa tingkat kepercayaan masyarakat justru rendah kepada LSM. Dengan melihat kasus bahwa LSM meningkat tetapi tingkat kepercayaan masyarakat rendah. Nah, oleh karena itu konsep dynamic accountability di sini ingin melihat di mana dengan peningkatan LSM tadi, kemudian turunnya kepercayaan sama kemiskinan yang masih belum terselesaikan, LSM atau khususnya lembaga filantropi Islam ini mereka mau bergerak atau mau berdinamika untuk mengatasi permasalahan tersebut atau hanya mendiamkan permasalahan tersebut, seperti itu ibaratnya. Jadi dynamic accountability ini ingin melihat apakah LSM-LSM tersebut atau lembaga-lembaga filantropi tersebut bergerak atau berdinamika dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan konsep democratic accountability. Nah, di sini di mana HAL pada tahun 2024 ini mengatakan bahwa demokrasi paling baik ditempatkan ketika melibatkan mereka yang harapan hidup dan peluang hidupnya ini ditentukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, sehingga mendekatkan lingkaran pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan. Nah, democratic accountability ini di sini bertujuan untuk melihat apakah LSM atau lembaga filantropi Islam yang ada ini mereka mau transparan serta mau melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, salah satu pemangku kepentingan yang ada di sini yaitu ialah penerima manfaat. Di sini saya mencoba melihat apakah penerima manfaat ini ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan, karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu banyak mengatakan bahwa ternyata penerima manfaat ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh LSM. Oleh karena itu, mengapa saya melakukan penelitian ini menggunakan dua teori ini atau dua konsep ini, yaitu dynamic accountability dan democratic accountability. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yang pertama terkait dengan akuntabilitas, di mana akuntabilitas merupakan sebuah praktik yang secara moral penting untuk dilakukan karena meminta pertanggungjawaban kepada seseorang berarti meminta orang tersebut memberikan tanggung jawab atas perilakunya secara diskursif. Dalam hal ini berarti LSM atau lembaga filantropi Islam harus memberikan pertanggungjawaban mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian akuntabilitas LSM berbasis Islam. Tujuan utama akuntabilitas dalam Islam adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada Tuhan, aspek amanah dan khalifah. Mengingat sifat transenden dari tanggung jawab ini, akuntabilitas diberlakukan melalui pemenuhan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan dalam memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian berikutnya, lembaga filantropi Islam. Iswandi dan kawan-kawan mengatakan bahwa lembaga filantropi Islam ini merupakan lembaga yang menjadi fasilitator antara masyarakat yang memiliki kelebihan dengan masyarakat yang masih kekurangan, atau dengan kata lain, lembaga filantropi adalah lembaga yang menjembatani antara muzaki dan mustahik. Kemudian yang berikutnya yaitu zakat. Zakat merupakan tanggung jawab yang harus dibayar umat Islam atau sebagian dari kekayaan yang mereka miliki. Selanjutnya penelitian terdahulu.
Nah, meskipun terdapat banyak literatur terkait dengan akuntabilitas zakat di lembaga filantropi Islam, penelitian-penelitian terdahulu tidak secara eksplisit mengkaji tentang akuntabilitas zakat. Kemudian, berbagai penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas LSM tidak secara umum menggunakan teori atau konsep tertentu. Berikutnya, terkait akuntabilitas LSM atau lembaga filantropi Islam, masih jarang dilakukan dalam konteks Indonesia dengan menggunakan teori atau konsep tertentu. Nah, penggunaan sebuah teori atau konsep tertentu penting dalam mengarahkan penelitian agar lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya, metode penelitian dalam penelitian ini. Desain penelitian, dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, metode kualitatif menjadi pendekatan yang dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena akan mencari tahu pemahaman yang mendalam dan rinci terkait fenomena atau suatu masalah yang diteliti. Kemudian pemilihan objek penelitian ini adalah Lembaga Filantropi Islam DIY yang dipilih dengan melihat beberapa pertimbangan. Berikutnya, jenis sumber data dan cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur, di mana penulis menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara dan juga tetap memiliki keterbukaan apabila memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan lebih lanjut yang relevan sesuai dengan tanggapan responden yang diwawancarai. Berikutnya, teknik analisis data. Sebagaimana proses penelitian kualitatif pada umumnya, prosedur awal dalam penelitian ini akan menyusun dan menyiapkan data mentah dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian selama wawancara berlangsung akan direkam dalam bentuk audio yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan audio wawancara. Dan yang berikutnya terakhir, validitas dan reliabilitas. Triangulasi dan member checking menjadi teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan validitas. Criswell pada tahun 2014 menyatakan mentriangulasi sumber data yang berbeda ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut serta menggunakannya untuk melakukan justifikasi tema-tema secara koheren. Demikian proposal tesis penelitian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.